Halo, selamat pagi teman-teman. Agak siang ya. Kali ini saya mau ngajak teman-teman buat sejenak nih berpikir. Saya teringat sama film PK dari India. Jadi kalau saya bisa ceritakan, nanti saya kasih screen-nya ya di sini ya. Jadi PK itu seorang alien yang memang nggak punya agama sebelumnya. Dia datang ke bumi, terus dia ketemu, dia memperhatikan bagaimana cara bicaranya, cara berinteraksinya. Lantas kesimpulannya setelah beberapa scene, nanti kita lihat sendiri ya kalau filmnya. Cuma saya mau kasih ulasan tentang PK ini bahwa dia sebuah film yang memang menurut saya bener banget tentang meriset ulang semua pemikiran yang sudah dimanipulasi seperti itu ya sama seluruh manajer-manajer keduniaan yang mereka mementingkan hasil sendiri tanpa memperhatikan akibat yang orang lain dapat seperti itu. Seperti agama saja di dunia ini sudah ada sekitar 6 di India aja. Lain di daerah lain seperti kita di Indonesia ada kejawen juga tambahannya, ada juga penghayat kepercayaan atau yang lain. Cuma di situ kita tahu bahwa ada sebuah konsep yang Tuhan inginkan. Artinya memang tidak semuanya harus seragam. Contohnya kita Islam seperti itu. Ada juga yang Kristen, ada juga yang Katolik, ada juga yang Hindu, ada juga yang Buddha. Lalu mana yang benar? Dalam film ini dia ceritakan semua, dia pertanyakan semua, bahwa memang kesimpulannya di PK ini dia menyatakan bahwa ada dua Tuhan. Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan kita langsung dan kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah berjumpa. Dan menurut teori Islam, nanti kita ketika sudah masuk di surga, kita masuk ke surga dengan semua amalan dan persyaratan-persyaratan kita, yang ternikmat, yang paling diinginkan oleh seluruh penghuni surga adalah bertemu dengan wajhullah atau liqa wajhi rabbi. Ya, seperti itu. Cuma untuk agama-agama yang lain yang masih memerlukan alat seperti berhala, seperti patung kayak India atau Hindu dan Buddha, yang harus menciptakan tokoh-tokoh yang menjadi penghubung kepada Tuhan. Sedangkan kita sendiri teorinya kita ini dengan Tuhan lebih dekat dari urat leher seperti itu. Memangnya ada spasi ya antara kita dengan urat leher kita? Dan tentunya nggak ada kan. Artinya ya Tuhan itu deket banget seperti itu. Kalau bisa kita banding-bandingkan seperti itu ya. Maaf untuk saudara-saudara dari agama lain, saya tidak bermaksud seperti apa, cuma saya mengulas dari film PK ini bahwa untuk teman-teman yang agamanya Kristen seperti itu, dia harus ke gereja, dia menyanyikan kolosal atau lagu-lagu tertentu memuji-muji Tuhan seperti itu dengan slogan trinitasnya bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Yesus seperti itu. Mereka punya harapan memang nanti bahwa Yesus ini adalah juru selamat yang sudah menebus dosa dengan disalib seperti itu, dan dosa kita yang dilakukan hari ini sudah ditebus sama dia seperti itu ya. Untuk agama yang Buddha seperti itu kita harus ke vihara. Untuk agama Hindu kita harus ke kelenteng ya. Atau agama-agama yang lain saya kurang tahu, seperti kita ke masjid. Cuma dari film ini juga saya menyimpulkan bahwa kita dengan Tuhan itu tidak juga harus ke masjid, ke vihara, ke gereja, ke kelenteng, atau tempat-tempat peribadatan yang lain seperti itu. Bahwa kita dengan Tuhan itu nggak ada spasi, kita cukup merem, ya sudah, kita ketemu dengan Tuhan, kita komunikasikan langsung apa yang kita mau,
apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau minta dari Tuhan seperti itu. Ya sudah, Tuhan itu lihat kita karena Dia yang menciptakan kita, dan seperti itu konsepnya Islam, seperti itu, bahwa ada sesuatu yang kita sebut Allah. Ya Tuhan sendiri nggak butuh nama sih. Allah itu ya cuma cara kita menyebut ada sesuatu yang menciptakan kita, dan Dia paling besar, Dia yang maha segalanya, Dia maha tidak ada tandingannya, dan kita tidak bisa luputkan seperti apapun. Dan Dia sudah sedekat banget dengan kita, bahkan ada di nadi kita, bahkan ya kita ini seperti itu. Kita bisa menyebut kita ini adalah Tuhan, bukan bermaksud menyamaratakan kita dengan Tuhan, bukan. Cuma memang nggak ada pihak lain seperti itu. Antara kita dengan Tuhan ini bukan antara aku sama kamu seperti itu, bukan antara A dan B seperti itu. Kita ini ya di dalam Tuhan, seperti itu kan. Nah, maksud saya di dalam film ini yang sudah diceritakan dari awal sampai akhir, nanti di ujung film ini akan ada satu pihak yang bernama siapa saya kurang tahu, yang agak gemuk itu. Nah ini saya tampilkan sini aja, dia orangnya. Dia atas kemampuannya berupa kalung itu, yang juga kemauan Tuhan juga untuk berlangsung seperti itu. Dia mengaku Tuhan, dia mengaku bisa segalanya, dia mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi asistennya, anggap malaikat seperti itu kalau di Islam ya. Jadi dia bisa mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Ya suruh pergi ke Himalaya, lalu ada pasien yang bilang istri saya sakit selama 6 bulan terus, oh kamu harus ke gunung ini bertapa sekian hari. Ngapain? Ya dibuktikan juga sama PK ini bahwa teman yang mau dia yakinkan tentang bahwa kita ini seharusnya terhubung dengan Tuhan yang benar-benar Tuhan seperti itu. Yang benar-benar Tuhan, seperti agama lain ini, dia masih menciptakan tokoh-tokoh tertentu seperti itu untuk dijadikan Tuhan. Ada Siva, ada Mahatma Gandhi, ada Buddha, ada Yahweh, ada yang lain seperti itu. Jadi kita tidak terhubung langsung dengan Tuhan. Kita ini seperti harus ada satpam, harus ada panitia, harus ada ya semacam itulah. Untuk kita ketemu Tuhan, kita harus ketemu Dia, bayar, baru kita ketemu Tuhan, seperti itu kan. Cuma menurut saya ya nggak gitu kan. Kita juga sependosa apapun kita, sebejat apapun kita, udah paling kotor banget kita. Kalau di dalam teori Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah memaafkan segala kesalahan apapun itu, seperti itu. Nah, di dalam itu juga kita sudah sedekat itu dengan Tuhan, kita mengerti konsep ketuhanan seperti apa. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Hari ini saya ada di sini, teman-teman yang di luar sana ada yang sedang jalan-jalan, ada yang jaga parkir, ada yang lewat dari tadi urus hilir, ada tukang buka. Ini kan semua juga atas kemauan Tuhan untuk berlangsung seperti itu. Bahkan hal terburuk pun, kita kecelakaan kah, kita penjara kah, kita dalam keadaan yang paling tidak enak menurut kita, itu ya cuma jalan untuk Tuhan menunjukkan bahwa Dia maha kuasa, Dia maha adil, Dia maha bijaksana. Nanti proses yang hari ini kita lewati dengan tidak enak banget itu, 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun kemudian, kita akan bilang, buktikan, kita akan bilang, ya Allah, andaikan dulu aku nggak kecelakaan, aku nggak dapet ini. Andaikan dulu aku nggak di penjara,
aku nggak sadar, andaikan aku nggak kehilangan HP, nggak kehilangan ini, nggak kebakaran, aku nggak gini, aku nggak gitu. Artinya memang kita ini di sistem seperti itu. Ya udah, maunya Tuhan, kita mau apa? Nggak ada yang bisa kita itu juga kan, nggak ada yang kita bisa bela seperti itu. Nggak ada yang bisa kita mau jawab kepada Tuhan. Kita mau tidak nerima apapun, ya udah, itu yang kita harus jalani. Oke, udah agak lama ini, 10 menit lebih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau dengerin vlog saya, sudah mau dengerin, bukan ceramah ya, saya cuma berbagi. Kebetulan saya ke Pasuruan, ada background bagus, ya udah saya buat konten aja. Terima kasih untuk semuanya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.